Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kita akan mengangkat video dari Pak Idrus Romli. Dan kalau kita menyimak video Pak Idrus Romli, ini narasinya mirip dengan Ustadz yang kemarin kita bahas videonya. Ini kaum muslimin ya, videonya sudah kita upload kemarin kaum muslimin, namanya Jelfatullah. Kalau kita menyimak video Pak Idrus Romli dengan Ustadz ini sama persis kaum muslimin. Mereka ini merasa bahwa mereka ini adalah kelompok yang paling bermadhab, kelompok yang konsisten mengikuti satu madhab. Kemudian menganggap orang yang mengikuti semua madhab dengan cara mengambil pendapat-pendapat terkuat dari masing-masing madhab, mereka adalah orang-orang atau kelompok yang anti madhab, tidak mengikuti para imam madhab. Padahal mereka mengikuti, hanya saja mereka tidak taklid buta kepada satu madhab saja. Seperti orang-orang yang sok-sokan mengatakan bermadhab Syafi'i, akan tetapi pada prakteknya tidak sesuai dengan madhab Syafi'i. Dan di dalam video ini kaum muslimin, Pak Idrus Romli ini secara tidak langsung tapi jelas, ya, secara tidak langsung tapi jelas menyebut Ormas Muhammadiyah itu adalah ormas yang anti madhab dan ormas yang beraliran sesat. Ya, coba kita simak videonya. Ciri-ciri kelompok yang benar itu bermadhab. Kalau tidak bermadhab bagaimana? Kata para ulama, berarti aliran sesat. Ada nggak di negeri kita kelompok yang tidak bermadhab? Ada, bahkan berbentuk ormas, bilangnya tidak anti madhab, dan katanya mereka mentarjih terhadap hasil-hasil madhab. Entah apanya yang ditarjih, padahal tidak punya kemampuan mentarjih. Ini berarti termasuk aliran sesat. Mentarjih itu artinya mengunggulkan. Ini ada. Jadi kalau tidak bermadhab berarti aliran sesat. Ini kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah kaum muslimin, kalau kita menyimak arah pembicaraan Pak Idrus Romli ini kaum muslimin, jelas tertuju kepada Ormas Muhammadiyah. Karena kalau Ormas Muhammadiyah sama persis dengan Salafi. Mereka tidak fanatik terhadap satu madhab saja. Tidak terpaku kepada satu madhab saja. Akan tetapi memilih pendapat yang paling kuat di antara madhab yang ada. Karena ada tokoh dari golongan Aswaja pun mengatakan bahwa kalau terpaku dengan satu madhab saja itu memberatkan. Akan tetapi justru dengan talfik atau mencampur madhab, memilih pendapat-pendapat madhab yang terkuat, itu justru lebih memudahkan kaum muslimin. Masjid NU, mohon maaf ya, NU itu bahasa madhab Syafi'i, tapi sebenarnya NU yang benar adalah bermadhab 4, bukan hanya madhab Syafi'i. Yang bermadhab Syafi'i itu Nahdlatul Wathon di NTB, atau Al-Wasliyah di Sumatera, di Riau misalnya, pokoknya di Sumatera. Kemudian Matul Anwar di Banten, Perti di Aceh, itu madhab Syafi'i. Tapi kalau NU madhab 4. Nah kaum muslimin, jelas kaum muslimin ya, tokoh Aswaja menyatakan bahwa orang NU itu mengikuti imam 4 madhab, tidak hanya mengikuti madhab Syafi'i saja. Dan sebenarnya kaum muslimin, orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i seperti Pak Idrus Romli, kemudian seperti orang yang kita bahas kemarin ya, Ustadz Jelfatullah, sebenarnya mereka ini nggak bisa konsisten mengikuti madhab Syafi'i. Dan secara umum kelompok Aswaja itu nggak bisa konsisten mengikuti madhab Syafi'i kaum muslimin. Dan kita lihat ibadah-ibadah mereka banyak sekali yang tidak pernah diketahui oleh Imam Syafi'i. Sehingga kalau dikatakan mereka pengikut madhab Syafi'i, ya Syafi'i mana yang mereka ikuti ya. Dan di sini kaum muslimin ada video tanggapan dari seorang Ustadz Muhammadiyah, Dai Muhammadiyah, terkait statement dari Pak Idrus Romli yang menyatakan bahwa Ormas Muhammadiyah itu adalah ormas aliran sesat. Ya, coba kita simak video dari Ustadz Mujiman Hafizahullah Ta'ala. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan yang terkait dengan ucapan seorang tokoh yang menuduh majelis tarjih itu sesat. Dan penanya tadi menyebut Idrus Romli. Penanya loh, bukan saya. Baik. Jadi
Di sini ada satu ucapan dari salah seorang tokoh, dan tokoh ini sudah cukup dikenal di negeri ini, dan dalam hal ini, dalam perkara semacam ini sesama muslim kita hendaknya mengedepankan tabayun. Kita mengedepankan tabayun, apa yang dimaksud oleh beliau sebagai majelis tarjih. Apakah majelis tarjihnya Muhammadiyah atau bukan? Karena setahu saya Kiai Idrus Romli tidak menyebut Muhammadiyah, tapi menyebut organisasi masyarakat yang di situ menggunakan metode tarjih. Dan salah satunya adalah Muhammadiyah. Dan banyak organisasi lain yang juga menggunakan metode tarjih. Sebaiknya kita di dalam bersosial media itu kita tidak perlu baper dengan ucapan orang lain atau dengan status orang lain selama tidak menyebut nama kita, meskipun itu merasa kok kayaknya kita ya. Tapi kita tidak perlu baper karena namanya tidak disebut. Tetapi ketika ada penyebutan semacam itu, tidak mengapa kalau kemudian kita juga tabayun. Siapa sih yang dimaksud? Apakah yang dimaksud Muhammadiyah? Dan memang Kiai Haji Idrus Romli itu adalah salah seorang tokoh yang dikenal sebagai singa aswaja, yang piawai di dalam berdebat. Sehingga ketika pripun? Wah, itu jenengan lo yang bilang. Baik. Ketika kemudian beliau mengatakan bahwasanya metode tarjih itu sesat, maka sebenarnya pernyataan tersebut jika diarahkan ke Muhammadiyah, maka pernyataan tersebut tidak tepat. Maka itu jika diarahkan ke Muhammadiyah, kita harus paham bahwa apa yang disampaikan di dalam Muhammadiyah tentang tarjih itu sejalan dengan semangat ulama madhab yang 4. Untuk apa? Untuk berpatokan, berpedoman kepada dalil. Muhammadiyah itu memang tidak menisbatkan diri kepada salah satu madhab, tidak mengikatkan pada salah satu madhab. Tetapi Muhammadiyah itu mengambil pendapat yang kuat sesuai dengan dalil-dalil yang kuat, dan ini sejalan dengan ulama madhab yang 4. Karena ulama madhab yang 4 semua menyarankan untuk berpegang kepada hadis yang sahih. Seperti pernyataan yang terkenal, idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu madhabku. Ini pernyataan ulama madhab yang masyhur. Kemudian pernyataan Imam Ahmad juga menyebutkan, man radda hadisan falaysa minni. Barang siapa yang menolak hadis maka bukan termasuk golonganku. Maka kalau ada pendapat yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka yang kita pilih adalah hadis yang sahih. Kalau ada pendapat kemudian ada dalil yang sahih, maka dalil sahih itu yang kemudian kita pakai. Dan ulama madhab juga menasihatkan seperti itu. Maka ketika Muhammadiyah itu tidak mengikatkan diri pada satu madhab, justru di situ bisa untuk selektif memilih pendapat yang dirasa menurut tarjih itu adalah pendapat yang kuat. Dan tarjihnya di dalam Muhammadiyah itu bukan tarjih individual, bukan, tapi tarjih kolektif. Tapi tarjih yang sifatnya kolektif, yang dilakukan tidak hanya perorangan. Sehingga ucapan dari Kiai Idrus Romli ketika menyebut seperti itu, maka itu perlu di cross check siapa yang dimaksud. Jika yang dimaksud adalah Muhammadiyah dan beliau mengatakan seperti itu, maka perlu diklarifikasi. Dan bisa jadi beliau mengatakan seperti itu karena belum pernah belajar di Muhammadiyah. Kalau sudah belajar di Muhammadiyah mungkin nanti bahasanya lain. Karena yang saya tahu beliau seorang kiai yang cukup kesatria. Pernah saya menyaksikan perdebatan beliau di salah satu video, dan ketika di sesi perdebatan tersebut yang diperdebatkan adalah terkait mengenai masalah tahlilan atau ritual kematian. Dan beliau berlapang dada mengatakan bahwasanya di dalam hal terkait dengan tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh. Beliau mengakui itu, tetapi itu sudah menjadi budaya di masyarakat yang kemudian sulit untuk meninggalkannya. Sehingga bagaimanapun juga, insya Allah kalau beliau mau belajar, mau diskusi, nanti insya Allah beliau adalah seorang yang kesatria. Karena beliau mengakui
di dalam diskusi tersebut bahwasanya tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh. Meskipun ketika kembali lagi ke komunitasnya itu mempertahankan pendapat yang lama. Tapi di sini patut kita hargai, beliau di dalam berdebat itu mengedepankan dalil-dalil yang ilmiah, mengedepankan pada rujukan-rujukan yang ilmiah. Dan kepada sesama muslim hendaknya kita berprasangka baik, hendaknya kita berprasangka baik. Jangan sampai kita kemudian menghakimi Kiai Haji Idrus Romli dengan ucapan-ucapan yang membuat kita berpecah belah. Kedepankan tabayun kepada sesama muslim. Tetapi kita juga punya hak untuk membela diri kita. Kita punya hak untuk membela diri kita bahwa Muhammadiyah bukanlah satu ajaran yang sesat. Bahwa tarjih itu bukan sesuatu yang baru, tetapi justru para ulama madhab itu masing-masing mereka adalah ulama pentarjih. Imam Syafi'i madhabnya apa? Imam Ahmad madhabnya apa? Imam Malik madhabnya apa? Imam Abu Hanifah madhabnya apa? Mereka semua madhabnya tarjih. Madhabnya Imam Ahmad itu tarjih. Pendapat yang dalil-dalil yang kuat beliau pakai. Imam Abu Hanifah juga tarjih. Imam Syafi'i juga tarjih. Jadi para ulama-ulama terdahulu itu madhabnya adalah tarjih, menggunakan dalil yang kuat. Ketika mereka mengetahui dalil itu tidak kuat, mereka tinggalkan. Dan ketika mereka mengetahui dalil itu kuat, maka mereka amalkan. Dan inilah manhajnya para salafus soleh, manhajnya Muhammadiyah, bahwasanya manhajnya para sahabat, manhajnya salafus soleh, manhajnya Muhammadiyah itu adalah berpegang kepada dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, yang makbul. Meskipun nanti dalam hal-hal yang terkait dengan perkara cabang itu bisa menggunakan hadis yang hasan atau hadis hasan li ghairihi. Baik, kalau saran saya dengan video yang semacam itu, kita tidak perlu terpancing. Semua orang silahkan saja untuk mengemukakan pendapatnya di lingkungannya masing-masing. Tetapi yang hendak kita kedepankan adalah semangat persaudaraan, semangat ukhuwah. Dan kalau kita mau, maka yang perlu kita lakukan adalah tabayyun. Wallahu alam bishawab. Nah kaum muslimin, memang kalau kita menyimak video dari Pak Idrus Romli, Pak Idrus Romli tidak menyebut nama ormas, ya, apakah itu Muhammadiyah atau yang lain. Tapi kalau berbicara ada majelis tarjihnya, yaitu Muhammadiyah. Apalagi? Kalau mau mengatakan ormas Aswaja sendiri kan nggak mungkin Pak Idrus Romli menuduh ormas Aswaja anti madhab, tidak bermadhab. Sementara mereka sendiri mengklaim bahwasanya mereka adalah pengikut madhab Syafi'i. Dan kalau menyebut orang-orang Salafi, maka Pak Idrus Romli biasanya menyebut Wahabi. Ya, tapi di sini jelas Pak Idrus Romli menyebut majelis tarjih. Ya, apalagi kalau bukan Muhammadiyah kaum muslimin, ya. Dan kalaupun yang disebut Pak Idrus Romli bukan Muhammadiyah, ya, maka ormas mana yang disebut oleh Pak Idrus Romli sebagai ormas yang beraliran sesat? Coba ya, apakah Muhammadiyah, apakah Persis atau Al-Irsyad? Coba. Dan sebenarnya yang memecah belah itu ya orang-orang seperti Pak Idrus Romli ini kaum muslimin, ya. Mereka menyebut bahwa orang-orang yang tidak mengikuti satu madhab saja itu sebagai aliran yang sesat. Sementara mereka mengaku bermadhab Syafi'i. Padahal kalau melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman tadi, ya, ketika Pak Idrus Romli berdebat dengan Ustadz Firanda, dengan Ustadz Zainal Abidin, ya, kemudian membahas masalah tahlilan. Di forum debat tersebut Pak Idrus Romli jelas-jelas mengakui bahwasanya tahlilan itu adalah perkara bid'ah mungkaroh. Orang yang memeranginya akan diberikan pahala. Meskipun Pak Idrus Romli sendiri melakukan. Dan seandainya mau dipertanyakan itu mengikut madhab siapa? Apakah mereka akan menisbatkan itu madhab Syafi'i? Coba, sejak kapan Imam Syafi'i mengajarkan acara tahlilan untuk kematian? Kan nggak ada. Belum lagi acara-acara yang lain kaum muslimin, ya. Perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, Yasinan, Manakiban, ya, haul kematian, solawatan ketimpringan, itu ajaran madhab siapa? Dan sebenarnya kaum muslimin, mustahil orang-orang seperti Pak Idrus Romli, kemudian
Ustadz Zelfatullah kemarin. Mereka tidak mengetahui bahwasanya Ormas Muhammadiyah, Salafi, ya, atau yang semisal dengan itu. Ya. Mereka nggak tahu bahwa mereka itu bukan anti madhab. Mereka itu adalah memilih pendapat yang terkuat dari masing-masing madhab. Tapi karena kebusukan hati mereka ingin memframing bahwasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang anti madhab. Dan yang seperti itu aliran sesat. Dan boleh jadi hal-hal yang seperti itu dilakukan oleh Pak Idrus Romli dan CS-nya karena mereka takut kehilangan jamaahnya. Karena kalau kita melihat perkembangan dakwah sunnah sangat luar biasa kaum muslimin ya. Semakin hari semakin banyak saja orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk mengenal dakwah sunnah. Kita hanya berdoa sajalah kaum muslimin ya. Mudah-mudahan orang-orang seperti Pak Idrus Romli dan juga Ustadz Zelfatullah dan juga yang lainnya yang mereka memiliki kebiasaan yang sama dengan Pak Idrus Romli, hobi menyebarkan provokasi, mudah-mudahan mereka diberikan taufik dan hidayah untuk mengenal dakwah sunnah ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.